Alhamdulillah kita bisa ketemu di siang hari ini. Ini acara luar biasa. Ketemu dengan orang-orang yang pada hari ini menikmati realitas baru di ruang semewah ini. Mudah-mudahan kemewahan ruangan ini identik dengan kekayaan intelektual, kekayaan imajinatif, dan kemauan untuk menginspirasi masa depan. Tapi dunia ini makin kecil. Tidak hanya dunianya yang makin kecil, tapi peralatan pun sudah makin kecil. Dulu chip itu besar-besar, sebesar lempengan logam. Sekarang chip itu sudah kecil-kecil sekali. Dan muncul juga nanoteknologi. Itu mengandung makna bahwa kita tuh harus mengubah cara berpikir. Gunakan ruang sekecil apapun untuk pemberdayaan manusia. Gunakan ruang sekecil apapun untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Itulah yang dipahami dalam filosofi manajemen, terutama di bidang pendidikan. Gunakan ruang yang paling sekecil apapun untuk pemberdayaan peserta didik. Dengan demikian maka para pemimpin itu, para sekolah, pengawas, guru, berada di ruang-ruang itu. Nah, di kita memang tradisi birokrasi itu masih agak belum mengapresiasi karena belum menggunakan pendekatan merit system. Akibat dari itu maka seringkali melahirkan kekecewaan. Bapak dan Ibu yang sudah master ini bukan sembarangan orang. Karena master itu mastery. Jadi Bapak dan Ibu ini orang yang paling mumpuni secara keilmuan. Karena di jenjang doktor itu filosofi. Kalau filosofi itu udah agak liar. Jadi kalau mau tanya dasar teoritis yang kuat, sebetulnya ada pada level master. Gitu. Di level doktor itu sudah menerawang kemana-mana. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menunjukkan bukti. Karena masyarakat itu sebetulnya tidak perlu gelar. Gelar itu dipentingkan untuk dokumen. Gelar itu diperlukan untuk gagah-gagahan. Tapi masyarakat itu menuntut realitas. Apa yang bisa dilakukan. Dan Bapak dan Ibu akan dinilai dari lompatan S1 ke S2. S1 seperti apa dan S2 menjadi seperti apa. Kalau tidak bisa menunjukkan itu, maka pencitraan diri itu akan relatif berkurang. Kawan-kawan semua memang tidak terlalu intens untuk berinteraksi. Apalagi Anda semua ini variasi tempatnya luar biasa jauh. Dan era COVID kemarin justru merangsang orang untuk lebih banyak menggunakan teknologi IT ketimbang interaksi tatap muka. Dan memang itu adalah realitas sekarang. Tapi kalau kita bicara less is more, makin sedikit ruang interaksi, makin luas ruang diri untuk berkiprah, menjadikan diri sendiri sebagai sosok yang ideal, itulah yang paling diharapkan. Bapak dan Ibu, kita itu kadang-kadang terjebak di hal-hal kecil. Termasuk di lembaga kita sendiri, sekarang sedang ada persoalan yang serius, seperti akreditasi dan sejenisnya. Ini mengalami pengabaian yang luar biasa. Dan Bapak dan Ibu nanti juga di sekolah itu harus diatur sedemikian rupa. Hilangkan celah sedemikian rupa yang akan menyebabkan anak itu menjadi korban. Syukur-syukur Bapak dan Ibu bisa promosi kepala sekolah, promosi jadi pengawas.
Tapi bukan tidak mungkin juga ada orang yang dari kepala sekolah kalau sudah master dianggap pesaing oleh yang lain lalu terreduksi menjadi guru biasa. Sebetulnya bukan kepala sekolah atau guru biasanya, dedikasinya yang diutamakan. Prof. Rambat itu sempat jadi dekan. Apakah berkurang kinerjanya saya jadi dekan? Tidak. Saya juga pernah jadi dekan. Apakah berkurang kinerjanya? Juga tidak. Karena memang kita itu melakukan sesuatu atas dasar fungsi. Bukan atas dasar status. Kalau status kita bawa-bawa terus, itu membahayakan bagi dia sendiri. Misalnya, karena sudah pernah jadi kepala sekolah, di sekolah besar, lalu selama jadi kepala sekolah bebas dari tugas mengajar, ketika jadi guru, tradisi bebas mengajar itu menjadi bagian hidup. Akibatnya apa? Minta ke perpustakaan, minta di BK, minta di mana. Kalau tenaga profesional itu, fungsi yang diutamakan. Artinya dia siap melaksanakan tugas apapun sesuai dengan fungsi yang diembannya. Tapi kalau status itu selalu kita bawa, itu membahayakan. Nah, saya lihat dinamika yang ada di Indonesia itu makin hari memang makin ada tanda-tanda ke arah progresif. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu beberapa kali keluar negeri, di luar negeri itu biasa-biasa saja. Cara dosen mengajar biasa-biasa saja, cara guru mengajar biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi dedikasi etos kerjanya yang lebih. Dan itulah yang menjadi persoalan bagi kita. Karena apa? Kata Carnegie itu hanya sebagian kecil orang yang memanfaatkan potensinya lebih dari 25%. Dan kita harus angkat topi kepada orang yang bisa mengoptimasinya sampai dengan 50% potensinya. Nah, kalau kita bisa mendongkrak saja dari di bawah rata-rata 25, katakanlah menjadi 50, itu ada lompatan-lompatan. Kalau semua di lapangan Bapak itu akan menjadi figur, akan menjadi referensi. Dan citra S2 Ansih Pendidikan ditentukan oleh Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu akan memberikan sumbangsi, positif atau negatif, tergantung pada kinerjanya. Karena sekarang ini sudah ada kejenuhan. Di Dinas Pendidikan juga sudah ada kejenuhan untuk berizin. Karena juga sudah mulai ada rasa tidak cukup simpati. Eskalasi orang yang menyelesaikan program master, bahkan sebagian doktor, belum secara signifikan memberi sumbangsi pada akselerasi peningkatan kualitas. Itulah yang melahirkan fobia di kalangan pejabat administratif. Bapak dan Ibu ditantang untuk membuktikan bahwa di masa depan itu memang rata-rata peningkatan kualifikasi akademik para guru atau kepala sekolah itu memang memberikan sumbangsi yang signifikan bagi perbaikan kualitas pendidikan. Sebaliknya, kalau Bapak dan Ibu tidak bisa menunjukkan itu, maka itu juga yang akan menjadi faktor daya tolak. Kesulitan atau kekurang tulusan pejabat terkait memberikan izin kepada siapapun juga untuk menempuh pendidikan. Prof. Rambat dan kawan-kawan, Pak Mali dan kawan-kawan, Bu Marsi, Bu Koni dan kawan-kawan lain, Bu Asti yang akan segera menyusul, Pak Kris, ya, sudah berusaha seoptimal mungkin untuk menjadikan bapak-bapak dari guru biasa, kepala sekolah biasa, menjadi orang yang luar biasa. Demikian juga dari tenaga kependidikan yang biasa menjadi tenaga kependidikan yang luar biasa. Tapi beliau-beliau ini hanya bisa menanam dan memelihara. Apakah itu menjadi buah? Tergantung kepada Bapak dan Ibu sendiri. Kita semua akan diuji di lapangan. Siapa kita yang sungguhnya? Dan siapa kita yang sungguhnya akan dikenang di akhir sejarah. Sukses untuk Anda semua. Mohon maaf, kami ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pendidikan, dan kalau Bapak dan Ibu masih ada peluang untuk melanjutkan ke S3, ada baiknya. Tidak ditemukan di belahan dunia manapun orang yang bangkrut
karena ingin menjadi berpendidikan. Pengusaha yang bangkrut banyak, pejabat yang bangkrut banyak, keluarga yang bangkrut banyak. Bahkan keluarga itu kadang-kadang ketika prihatin secara ekonomi, rukun dia. Ketika nanti naik ekonominya, kelakuan juga berubah. Tidak hanya kelakuan bapaknya, tapi juga kelakuan ibunya. Karena itu bapak-bapak itu kalau masih ekonominya masih prihatin itu dia biasanya punya tabungan. Setelah nanti naik ekonominya dia punya simpanan. Dia kembali lagi ngurus tabungan, terus setelah simpanan itu nguras tabungannya. Gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi di S2 ini. Kalau terjadi 1-2 nggak apa-apa, karena memang di kelompok besar pasti ada deviasinya. Pertanyaannya siapa yang mau terdeviasi itu? Sukses untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.